tentang trading sejak tahun 2011, sementara sebagai pengajar saya sudah dari tahun 1992 ya. Pada saat saya kuliah, kemudian juga secara otodidak belajar dari analisa teknikal, fundamental, sampai ke COT atau sentimental. Kemudian juga saya juga salah seorang asesor dari BNSP ya. Ini singkat saja, secara pribadi saya kelahiran 71, anak saya 3, cucu saya 2, dan istri saya 1. Oke. Nah, ini sosial media saya. Kemudian sedikit review pada webinar BTS nasional pertama, saya sudah menjelaskan sangat dari dasar mengenai apakah trading online itu prospektif. Kemudian juga kalau kita bicara trading online, instrumennya apa? Terus kira-kira caranya manual atau menggunakan robot? Ini sudah saya kupas tuntas waktu tanggal 20 Desember. Mudah-mudahan Anda berkesempatan mengikutinya. Dan saya review sejenak. Di situ saya sampaikan mengenai mimpi dasar, bahwa secara prinsip mimpi kita tuh rata-rata hampir sama, tetapi ada mimpi yang tertinggal. Artinya bagaimana kita kelak di hari tua kita sering mengabaikannya, apalagi dengan asumsi masih muda. Padahal selalu saya bilang, kalau kita mau mencapai target tertentu, dimulainya dengan waktu yang lebih lama, maksudnya lebih lama itu secara durasi, itu akan terasa lebih ringan. Jadi jangan sampai nanti kita kelak umur 60 sudah sakit-sakitan, menyusahkan anak cucu kita pula. Nah, itu penting. Untuk itu kita harus punya strategi bagaimana yang disebut dengan financial freedom. Dan itu bisa tentunya lewat kita rintis dengan passive income, salah satunya, di samping juga tentang yang disebut dengan active income. Active income misalkan sebagai karyawan dan lain sebagainya. Dan salah satu modeling untuk passive income itu adalah dengan kita melakukan trading. Itu inti dari sesi pertama yang ada benang merahnya selalu. Sesi kedua kita membahas bagaimana sih untuk bisa passive income. Kemudian kira-kira ya, apakah trading itu passive income? Kemudian kalau memang dia passive income, tradingnya seperti apa? Nah, di situ saya sesi 2 lalu membahas mengenai apa definisi passive income, apakah itu hoax? Jangan sampai Anda salah tafsir mengenai passive income itu dalam arti dari mulai sekarang sampai selama-lamanya tidak ada aktivitas atau minim aktivitas. Enggak juga. Bahwa passive income itu awalnya tetap saja normal seperti active income biasa, tetapi memang frekuensinya, bebannya harus semakin minim. Itu yang disebut dengan passive income. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan passive income tersebut? Salah satunya adalah trading. Tetapi kalau trading manual itu bukan passive income. Kenapa? Karena kalau trading manual kita harus senantiasa menganalisa dan tidak ada penurunan aktivitas seperti definisi passive income. Jadi kalau Anda trading di usia 30 dengan usia 50 ya sama aja beban kerjanya. Nah, makanya kita perlu sebuah strategi untuk mendapatkan passive income di mana durasi kita, effort kita semakin turun, tapi hasilnya tetap atau bahkan semakin baik, yaitu dengan menggunakan yang disebut dengan robot atau expert advisor. Beberapa pihak mensalah tafsirkan saya anti robot. Saya tidak anti robot, tetapi saya selalu mengingatkan, silakan Anda cek di YouTube, Anda search saja robot menurut Novri Simanjuntak. Saya selalu menyampaikan, mengajak para pengguna robot untuk memahami satu, karakter investasinya, apalagi kalau dia ada leverage. Yang kedua, logika programmingnya itu yang utama. Nah, tanpa berpanjang-panjang, saya teruskan lagi. Di sini juga saya sudah menjelaskan mengenai apa itu cryptocurrency secara lengkap. Anda bisa klik ini.
Gampang ya, bit.ly/playlist cryptopreneur. Anda bisa klik di sini. Nah, Anda lihat di sini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 tentang kripto. Percayalah kalau Anda nonton ini secara lengkap, berurutan, tidak di skip-skip, Anda akan paham apa itu cryptocurrency dan kenapa booming, dan bagaimana kita kira-kira kalau memang mau memanfaatkan peluang tersebut, jangan sampai kita terlambat. Nah, ini penting. Jadi Anda bisa tonton semuanya lengkap, karena saya sudah tidak akan membahas itu lagi, tetapi saya sedikit review, walaupun akan mengambil waktu, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi kembali lagi di sini sudah saya jelaskan mengenai cryptocurrency itu sendiri. Nah, sorry. Nah, kemudian secara prinsip saya ulang lagi, kira-kira kenapa sih, saya nggak bilang harus, tetapi kenapa ya kita tuh trading cryptocurrency. Nah, ini juga penting untuk Anda pahami, jangan sekedar FOMO, jangan sekedar ikut-ikutan. Anda harus paham dengan baik pada saat Anda memasuki sebuah investasi, dan ini menarik bahwa kenapa kita mesti atau saya sarankan trading kripto adalah beberapa alasan. Pertama, dia global, dunia. Tidak seperti saham yang lokal. Sama dia seperti forex gold. Terus transaksinya besar. Kalau saham itu kan lokal, kalau forex gold dan kripto itu global, internasional, sehingga transaksinya besar. Hubungannya apa? Dia sangat volatile. Kemudian, ini juga keistimewaannya 7 kali 24 jam. Sedangkan Forex Gold 5 kali 24 jam, saham office hour. Nah, kemudian dia desentralisasi. Ini sangat demokratis, dan desentralisasi ini sebetulnya bentuk perlawanan terhadap kekuatan dari bank sentral yang terbukti tidak bisa menjaga nilai mata uang, banyak mata uang yang jatuh. Dia menjadi trendsetter, dan peluang serta potensinya masih sangat besar, dikaitkan revolusi industri 4.0, kemudian juga perkembangan sistem pembayaran dari mulai barter, emas, kemudian uang sampai uang versi digital seperti OVO, GoPay, dan sekarang masuk cryptocurrency. Dan berikutnya dia aman atau lebih aman untuk pemula. Pemula yang dimaksud adalah nggak tahu apa-apa. Jadi kalau Anda nggak tahu apa-apa, saya sarankan masuknya justru cryptocurrency atau saham. Kalau nggak tahu apa-apa, bahwa di tangan profesional semua resiko sama, resiko instrumen investasi apapun, tetapi di tangan pemula itu pasti ada perbedaan setiap instrumen investasi. Dan kalau kita ranking, yang aman itu untuk pemula, sekali lagi saya tekankan, adalah saham dan tentunya cryptocurrency ini. Cuma ada catatannya. Sama seperti di saham, Anda jangan trading saham gorengan. Di cryptocurrency juga jangan trading koin-koin yang micin. Bisa trading dengan dana relatif kecil di bursa atau broker besar dunia. Jadi, Anda bisa trading dengan dana misalkan $100, $250 di Citibank-nya cryptocurrency apa? Binance. Dan Anda juga bisa trading di sekuritas atau broker atau exchange, itu sama, yang terregulasi Bapepti. Intinya adalah dana kita aman, bukan di broker yang tidak jelas, tetapi broker yang kelas dunia. Dan terakhir, ini yang menarik, ini yang membuat saya akhirnya masuk ke dunia kripto. Setelah saya trading mulai option, kemudian saya non-aktif dari option, masuk ke saham, masuk ke forex gold, 3 ini saya masuk aktif. 2019 saya masuk cryptocurrency tapi secara manual, dan itu cukup mengganggu aktivitas saya di luar trading, termasuk juga mengganggu aktivitas saya dalam memberikan coaching, kemudian juga mengelola dana klien, karena sampai dengan sekarang saya masih mengelola dana klien, dan juga cukup membuat kerepotan karena ada 3 instrumen investasi. Dan begitu ada expert advisor,
saya merasa bersyukur sekali. Tetapi ingat, tentunya kita harus punya dasar yang baik. Kemudian saya juga sudah menjelaskan kepada Anda 10 item di dalam memilih robot. Di sini juga sudah ada, Anda bisa ketik playlist robot, Anda ketik aja dulu, nanti Anda save. Di sini ada panduan di dalam memilih robot. Robot apapun, baik itu forex, gold, cryptocurrency, tetapi saham tidak bisa menggunakan robot. Itulah yang akhirnya menjadi pemicu saya masuk ke cryptocurrency ini. Resikonya sama nggak dengan saham? Sama. Dan saya sudah jelaskan juga di sebelum-sebelumnya tuh mengenai resiko cryptocurrency. Nah, ini silakan juga Anda tonton bahwa ada playlist robot, dan kalau Anda cek video yang ini sejak tahun 2017, 2016 malah saya sudah bicara mengenai robot, jadi bukan baru bicara. Lanjut. Nah, tadi kenapa cryptocurrency? Salah satunya adalah 7 kali 24 jam. Kemudian dia dunia, kita bisa invest di broker terbaik di dunia walaupun dengan dana kecil. Itu tidak bisa di Forex Gold. Kita nggak bisa dengan 250. Kita buka account di JP Morgan atau Citibank, nggak bakal diterima. Kemudian juga bisa robot. Nah, sekarang kenapa robot? Ingat ya, bahwa era ini udah revolusi industri 4.0, udah wifi, dan otomatisasi itu sudah ke bidang apapun. Makanya kita nggak bisa ya menutup peluang dalam menggunakan otomatisasi ini di dalam dunia trading. Nah, tetapi ingat sekali lagi karakter investasinya. Saya tidak merekomendasikan Anda untuk melakukan trading dengan robot di instrumen investasi yang ada leverage-nya. 1:100, 1:200, Anda boleh tidak setuju dengan saya. Tetapi sampai kapanpun saya tidak merekomendasikan karena ada beberapa faktor. Kemudian, kenapa kita menggunakan robot? Jelas untuk otomatisasi. Otomatisasi ini kan dampaknya juga jelas untuk efisiensi. Ya. Tentunya kalau kita menggunakan software, kita menggunakan mesin itu kan juga sebagai robot akan ada efisiensi tenaga, efisiensi waktu, kemudian juga di satu sisi durasi. Jadi kalau kita menggunakan mesin, apalagi cryptocurrency 7 kali 24 jam, bisa kita suruh itu robot kerja terus termasuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, di Forex Gold nggak bisa. Sabtu Minggu dia libur, karena marketnya libur. Kemudian juga dengan otomatisasi atau robotisasi atau mesinisasi ini, ada standarisasi dari sebuah kualitas produk. Coba ya, kalau Anda misalkan melihat hasil karya tangan dengan hasil karya mesin dalam hal standarisasi itu biasanya lebih standar. Kenapa? Karena manusia masih terpengaruh perasaan kesal, perasaan senang, dan lain sebagainya. Dan terakhir, dengan otomatisasi ini, maka akan timbul konsistensi. Coba Anda yang trading manual, sudah ada SOP-nya, sering sekali SOP atau trading plan yang sudah kita buat, kita langgar sendiri. Mohon respon. Betul nggak? Setuju kah? Mohon respon. Walaupun sudah ada SOP. Responnya chat aja. Oke. Jadi, betul ya? Nah ini. Sehingga sekali lagi, bahwa otomatisasi itu harus kita terima, tapi terimanya dengan bijak. Jangan bulat-bulat percaya begitu saja. Sama saja, kemarin saya sudah kasih contoh, kalau Anda mau melakukan otomatisasi di mesin pabrik Anda, kalau tadinya mesin pabrik Anda ada karyawan 1000, kemudian Anda mau melakukan otomatisasi sehingga karyawannya tinggal 100 sebagai operator, kan nggak mungkin tiba-tiba Anda langsung aja datangkan itu mesin tanpa kira-kira Anda mengetahui ini cara kerja mesin gimana sih?
Kemudian apa sih keunggulannya, apa sih kelemahannya. Jadi itu sebuah ilustrasi yang bisa kita nyatakan agak aneh orang yang menggunakan robot tidak mempunyai dasar sama sekali mengenai cara kerja, keunggulan, kelemahan, kinerja, dan lain sebagainya dari robot itu. Jadi sekali lagi, dalam saya menyampaikan sesuatu, biasanya lengkap dan mengajak kita untuk membentuk struktur berpikir yang benar. Jadi jangan sampai salah nih kita memaknai, menerima sebuah proses otomatisasi sebagai perkembangan zaman, dan itu juga didukung oleh generasi Z, revolusi industri, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba masuk. Jadi robotnya robot apa nih? Robotnya ini, BTS, singkatan dari Base Trade System. Ini yang akan kita kulik dalam tanda kutip. Kita unboxing, kita review secara fair. Oke? Oh ya, jangan lupa, hari Jumat kemungkinan besar saya akan melakukan webinar review dan forecast atau ramalan dalam tanda kutip cryptocurrency tahun 2022. Sekali lagi saya ulang, hari Jumat kemungkinan saya akan memberikan market review dan forecast atau ramalan cryptocurrency tahun 2022. Hari Jumat, kalau nggak ada halangan ya. Jadi hari Jumat BTS yang keempat, saya lagi. Kemudian nanti 2 minggu saya tidak menyampaikan materi karena saya ada kelas coaching trading tenang-senang forex, gold, saham, cryptocurrency. Sehingga saya fokus ke kelas karena itu tanggung jawab saya. Bukan di YouTube, di Zoom. Di Zoom seperti ini nanti akan saya buat juga registrasinya tetap ya. Oke, sekarang kita masuk ke BTS, coba kita unboxing. Tetap saja dalam menyampaikan sesuatu saya ada dasarnya. Di dalam teori ekonomi atau marketing ada yang disebut dengan analisa SWOT. Apa hubungannya coach dengan robot? Ingat ya, kita menggunakan robot itu kan untuk berbisnis, bukan untuk main. Kita trading itu bisnis. Sehingga kita perlu juga menerapkan apa yang kita lakukan di sektor real ke dalam trading, termasuk tajamnya dalam menggunakan robot. Bahwa yang disebut dengan analisa SWOT adalah analisa perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Ini saya nggak ngarang, saya ambil dari Wikipedia. Mungkin Anda berpikir, wah terlalu jauh coach menghubungkan SWOT dengan robot. Ada yang berpikir seperti itu? Atau saya dibilang terlalu mengada-ada? Ingat ya, robot ini alat produksi kita. Robot ini money machine kita. Sama seperti mesin di industri otomotif, dia merupakan money machine. Jadi, kita harus analisa dong kira-kira strength atau kekuatannya apa. Kemudian weakness, kelemahannya apa? Strength dan weakness dalam SWOT itu internal. Kemudian opportunity-nya apa? Threat atau ancamannya apa? Itu eksternal. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan sekali lagi, ini tidak mengada-ada, ini ilmiah. Ini ilmiah. Jadi sebuah robot harus kita ketahui kekuatan dan kelemahannya. Kenapa? Karena itu mengacu kepada analisa SWOT yang biasa kita lakukan pada saat kita menjalankan bisnis sektorial. Contoh, saya buka coffee shop, saya melakukan analisa SWOT loh. Strength, kekuatan saya apa? Saya punya komunitas dengan 1000 alumni. Saya punya integritas. Kelemahan saya apa? Kelemahan saya misalkan masih baru. Nah, saya nggak sekedar ikut-ikutan. Saya menghadapi Starbucks umpamanya. Saya nggak mau head to head.
Jadi, saya katakan kalau Anda misalkan datang ke coffee shop saya sebagai seorang trader, Anda bisa tanya, gold kira-kira kalau naik, kalau turun kemana? Tetapi kalau Anda datang ke Starbucks, Anda tanya ke baristanya, baristanya nggak bakal tahu. Itu merupakan sebuah strength, kekuatan. Nah, jadi sekali lagi, bukan mengada-ada, kita harus melakukan analisa SWOT. Tapi untuk kali ini kita batasi yang internal saja, yang strength dan weakness saja. Ini ada asumsi kekuatan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurangan sebuah robot dapat bersifat umum, tapi dapat juga bersifat khusus terhadap robot tersebut. Harus dibedakan. Sebagai contoh, bahwa jika sebuah robot cryptocurrency menyatakan bahwa nilai lebih EA-nya adalah misalkan hampir tidak mungkin MC, maka hal tersebut adalah bersifat umum. Jadi artinya bukan nilai lebih robot itu, karena memang cryptocurrency hampir tidak mungkin MC kalau kita trading koin di mana kapitalisasi marketnya 30 terbesar di dunia. Bukan koin micin kalau ibaratnya saham, blue chip. Beda dengan Forex Gold Online. Forex Gold Online bisa bangkrut, bisa margin call. Jadi kalau ada robot yang mengklaim bahwa robot gue dalam tanda kutip hampir tidak mungkin MC, itu bukan karena hebat robotnya, tetapi memang karakter, sifat investasinya yang tidak mengandung leverage yang mendukung untuk itu. Bisa diterima? Jadi Anda harus jeli. Dan menurut saya harusnya nggak itu yang ditonjolkan. Ya. Jadi sekali lagi, selama trading di cryptocurrency yang spot, yang tidak ada leverage-nya dan satu arah, dan yang ditradingkan masuk 30 koin dengan transaksi terbesar di dunia, ya hampir tidak akan margin call, dan itu bukan karena keistimewaan robotnya, tetapi memang dukungan dari sifat instrumen investasinya. Makanya saya memilih menggunakan robot di instrumen investasi yang aman. Saham aman, tapi nggak bisa robot. Itu sering sekali saya ulang-ulang supaya Anda benar-benar paham. Karena saya ingin Anda sadar, Anda paham di dalam mengadopsi sebuah produk, bukan cuma ikut-ikutan. Nah itu, gitu. Dan saya selalu menyatakan yang benar, bukan yang enak didengar. Oke, sekarang kelebihan robot BTC bahasa Inggrisnya, Base Trade System. Secara general atau umum apa sih? Yaitu tadi, hampir tidak bisa MC. Ya, itu umum, bukan sebuah hal yang istimewa, ya. Kemudian fasilitas follow master. Jadi kebanyakan robot yang beredar di cryptocurrency sudah menyediakan fasilitas ini. Yang disebut dengan master itu adalah seorang trader yang memenuhi kualifikasi tertentu. Akhirnya sebetulnya kalau di dalam cryptocurrency bukan tradingannya yang diikuti, tapi settingannya. Apa sih bedanya tradingan dengan settingan? Nanti akan saya jelaskan. Jadi yang diikuti settingannya, bukan hasil tradingannya. Jadi agak beda dengan konsep copy trade di dalam Forex Gold Online. Anda harus paham itu. Yang ketiga, partnership yang fair dan menguntungkan. Itu juga general. Oke? Nah, kemudian ada yang menyatakan, Coach, kalau sebuah robot dijual dengan sistem MLM, itu bukan kelebihan, justru itu kekurangan. Bro, sis, itu kelebihan. Bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan trader. Bisa dong, sah-sah aja. Nah, buat Anda yang benar-benar ingin konsentrasinya di robotnya saja, simple. Jangan dibawa susah. Ya sudah, Anda nggak usah mengembangkan partnership. Anda nggak usah mengembangkan jaringan. Jangan nyinyir juga, kan seperti itu. Jadi pilihan di tangan Anda. Anda ingin konsentrasi ke robot saja, silakan. Anda ingin
Ada yang konsentrasi ke partnership saja, silahkan. Atau Anda ingin yang combine. Kalau memang saya bisa profit dari robotnya dan kemudian saya punya network, ternyata ini robot bagus, kenapa nggak saya bagi berkat kepada keluarga saya, kolega saya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, dengan catatan robotnya bagus. Kenapa enggak? Jadi tolong dibawa enak aja. Jadi ini kelebihan, bukan kelemahan. Jangan salah kaprah. Selanjutnya, secara general, rata-rata robot cryptocurrency sudah menggunakan sistem API, berbeda dengan Forex Gold. Jelas dia API, apalagi dia ke Binance. Kemudian dananya di Binance. Jadi dua hal ini sudah mendukung keamanan. Jadi sebetulnya, kalau robot cryptocurrency menggunakan sistem API dan dana Anda aman di Binance, itu bukan sebuah keistimewaan, itu general. Setuju? Rata-rata kan sekarang seperti itu, walaupun tetap saja ada yang menawarkan tidak sistem API dan dana kita bukan di Binance. Ada juga tetap. Nah, kalau di Forex Gold kan tidak menggunakan API, kemudian dana kita bukan di Citibank. Nah, itu bedanya. Saya tidak menjelek-jelekan, saya bicara fair. Binance itu ya seperti Citibank-nya di dunia kripto. Coinbase mungkin seperti JP Morgan-nya, kan Coinbase nomor 2 setelah Binance. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara secara general. Kalau secara khusus apa? Apakah ada? Ada. Yang pertama adalah soal adanya edukasi untuk trading dan untuk partnership buat yang mau menjalankan partnership atau gamblangnya MLM. Di BTS ada. Siapa edukatornya, Coach? Saya salah satunya. Soal apakah saya kompeten sebagai edukator, itu terserah Anda. Anda yang menilai. Kan begitu. Nah, sekarang coba Anda cek robot di luar sana, ada nggak edukatornya? Kalau ada, siapa? Anda juga yang mencek sendiri apakah kompeten atau tidak. Itu aja. Karena edukasi ini penting, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada quote dari saya yang menyatakan there is one thing more expensive than education and that is losing money. Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar dan itu adalah kehilangan uang. Jadi edukasi itu penting. Sebab kalau tidak tereducated dengan baik, maka berpotensi uangnya hilang. Sehingga kalau ada broker yang didukung oleh edukasi yang benar, bukan yang enak didengar, dan menyampaikannya secara fair, maka mestinya itu Anda hargai dengan nominal tertentu. Problemnya, banyak sekali orang yang meng-underestimate edukasi, padahal kita bisa seperti ini karena guru kita. Heran saya kadang-kadang, dianggap edukasi itu nggak penting. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang teredukasi. Kan seperti itu, bangsa yang sehat. Kenapa dia bisa sehat? Karena teredukasi. Dia menganggap bahwa kesehatan itu penting, kan seperti itu. Bahwa kecerdasan finansial itu edukasi. Makanya, kalau misalkan Anda menerima penawaran robot ini gratis, Coach, simpel jawaban saya, ada edukasinya nggak? Dan edukasi itu mahal. Coba kalau nggak ada edukasinya, Anda trial and error sendiri. Ingat, itu uang beneran loh. Dan trial and error sendiri, ya, trial dan errornya sendiri itu dalam tanda kutip bisa menjadi lebih besar. Jauh lebih besar daripada belajar dulu, tereducated dulu. Nah, jadi kelebihan pertama itu. Dan ini nyata dan ini spesial. Yang kedua, biaya terhitung ekonomis. Berapa biayanya? $120 sewa robot per tahun. Tambah $20 untuk semacam deposit
bagi hasil dari profit, karena setiap robot ini mencetak profit 20% itu untuk BTS. Sehingga BTS mengambil dana 20% itu pada saat Anda sudah profit bukan dari Binance, karena yang bisa melakukan withdraw terhadap account Anda hanya Anda sendiri. Sehingga 20 dolarnya itu dipaketkan di dalam biaya sewa dan dikirim ke BTS, bukan ke Binance. Ke Binance untuk apa? Untuk biaya, untuk modal tradingnya. Jadi dua hal yang terpisah ya. 120 dolar. Coba kalau Anda misalkan beli, bisa 6 juta. Ini 120 per tahun. Mendapatkan 5 EA atau 5 settingan. Nah, 5 settingan itu seperti apa sih? Nah, jadi, perhatikan, ini spesial. Kenapa saya bilang spesial bukan umum? Robot-robot yang beredar di cryptocurrency biasanya hanya satu robot. Ini kita langsung dapat 5. Contoh, ini hanya contoh saja ya, tampilan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 robot. Jadi ibaratnya kalau kita bisnis ya, kita punya 5 mesin. Dan nanti kita punya strategi. Misalkan coba kita jalankan mesin 1, mesin 2, mesin 3. Mesin 4, mesin 5 kita cadangkan dulu. Yang jelas, pasti lebih enak mendapatkan robot lebih dari 1 dibandingkan hanya 1. Dan yang dimaksud dengan robot itu, settingan-settingannya itu bisa kita atur sendiri. Dan yang membedakan robot satu dengan robot yang lain itu adalah settingannya tersebut. Jadi, jangan bingung ya, nama robotnya BTS. Tetapi, ya, kita duplikasi. BTS 1, misalkan, contoh, lu hanya trading di Bitcoin doang. Ini contoh nih, supaya nggak bingung, karena banyak yang bingung 5 robot tuh maksudnya apa sih, gitu. Nah, robot 2, cobalah di misalkan Solana dan Polkadot serta Ethereum. Robot 3, ya, cobalah misalkan settingannya lebih agresif. Robot 4, ya moderat deh. Robot 5, ikut master atau ikut standar. Itu contohnya. Yang penting poinnya, Anda mendapatkan 5, sehingga lebih bebas. Dan Anda bisa riset untuk itu. Jadi, ibaratnya sekali lagi, di pabrik Anda punya 5 mesin. Berarti kan produksinya bisa lebih banyak dibandingkan 1 mesin. Anda bayangkan aja, kalau Anda dengan harga 1M dapat 1 mesin, sementara di sisi lain 1M dapat 5 mesin. Lanjut. Tanpa tambahan biaya ya, karena ada yang dikasih cuma 1 robot, nanti kalau mau 2 robot tambah lagi biaya, 3 robot tambah lagi biaya. Ada yang seperti itu. Oke? Nggak perlu VPS. Kenapa? Karena kita menjalankannya di Binance. Binance itu siapa? Binance itu brokernya. Dan Anda harusnya tahu bahwa Binance itu terbesar di dunia. Jadi nggak ada biaya VPS lagi. Itu juga yang membuat semakin ekonomis. Kalau di robot Forex, kan kita perlu VPS. Kalau misalkan bisa saja sih disediakan VPS-nya oleh broker. Cuma kan banyak yang nggak percaya. Tapi kalau ini kan Binance terbesar di dunia, nggak akan mungkin kita nggak percaya. Jadi tanpa tambahan biaya. Yang keempat, cocok untuk pemula dan juga profesional. Kenapa? Karena dia ada 3 settingan. Pertama, default. Default itu adalah settingan yang disediakan oleh BTS sendiri. Dan yang saya tahu dia moderat, tentunya tetap memperhitungkan unsur-unsur keamanan. Dan ini cocok untuk pemula. Jadi pemula nggak perlu setting apa-apa. Default. Ada juga yang
lebih tinggi level pemahaman yang disebut dengan follow master. Kenapa saya bilang ini lebih tinggi? Karena kita harus tahu cara memilih master yang baik. Jadi makanya levelnya di atasnya sedikit nih. Yang di atasnya lagi, yang lebih paham lagi, dia bisa men-setting sendiri. Oke? Dia bisa men-setting sendiri. Jadi contoh seperti ini. Nah ini ya, ini settingan default. Settingan standar yang sudah disediakan oleh produsen BTS. Jadi kita nggak perlu ngutak-ngatik saja, tinggal klik. Nah ini settingannya, type-nya default nih, type-nya. Kalau misalkan follow master ya follow. Dan ini bisa kita beri nama sendiri. Oke. Nah ini settingan-settingannya ini nanti kalau Anda masuk ke custom, Anda harus paham apa arti settingan ini, dan semua nanti diedukasi. Oke, lanjut keterbukaan logika programming. Jadi, di kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan, logika programming kenapa robot ini open posisi, kemudian melakukan averaging yang tertib dalam tanda kutip, itu semua sudah dibuka. Keunggulan spesial yang lain adalah, ini berarti yang keenam, risk and money management. Ingat ya, ini ada kata risk. Bukan cuma money management doang. Karena banyak orang yang tidak memahami resiko, tapi memahami money management. Yang ketat, mulai dari entry pertama, penentuan koin, dan lain-lain. Jadi Anda tuh sudah dijagai oleh robot dalam hal contoh, ini hanya contoh saja, salah satu atau salah dua. Entry pertamanya itu maksimal 5% dari modal Anda. Itu contoh. Kemudian yang kedua, penentuan koin itu disediakan hanya 11 koin sejauh ini. Dan 11 koin ini masuk 30 besar koin dengan volume transaksi terbesar di dunia. Kan ada ya, misalkan yang menyediakan banyak sekali koin. Enggak, di sini sudah dipilihkan 11. 11 aja udah rasanya udah banyak banget gitu. 10 ya, oke. Nah, jadi Anda perhatikan nih, ini settingan default, ya, ini settingan default. Di sini nih ada pilihan 8 koin yang sudah dipilihkan oleh si settingan default ini. Jadi yang tersedia sebetulnya 10. Tetapi untuk settingan default, dia hanya boleh menganalisa dan entry 8 koin saja ini. Polkadot, Ripple, Cardano, Ethereum, kemudian Solana, dan lain sebagainya. Jadi sudah dipilihkan. Itu berarti akan menekan risk Anda, khususnya buat Anda yang pertama tidak paham, langsung aja entry koin-koin micin atau koin-koin yang tidak jelas. Atau kedua, buat Anda yang iseng-iseng pengen auto sultan gitu loh, dengan membeli koin-koin yang nggak jelas, itu udah dibatasi. Jadi ini tolong dipandang sebagai sebuah hal positif. Harusnya seperti itu. Jadi positif ya, bukan negatif. Nah kemudian, tadi sudah entry pertama, tadi ya, ini 5% nih, first buy. Nggak boleh lebih. Jadi kalau misalkan untuk Anda trading dengan modal minimal 250, sistemnya berbeda dengan Forex Gold ya, dan jangan bingung, ini sama seperti saham. Jadi kalau Anda $250, anggaplah kursnya 2,5 juta karena 10.000, maka Anda hanya boleh masuk 5% dari 2,5 juta. Tergantung dapatnya berapa lot kalau di saham, sesuai dengan harga yang running. Kalau di cryptocurrency istilahnya dapat berapa koin gitu loh. Dengan misalkan $12,5, Anda di-entrykan oleh robot di .USD atau di Polkadot, maka Anda dapat berapa koin.
harga tiap koin ini kan beda-beda. Anda tahu harga misalkan BTC mahal sekali. Ya, karena mahal mungkin nggak dimasukkan nih. Tetapi kalau custom dengan manual, Anda bisa trading BTC. Tapi kalau default nggak bisa. Nah, ini menurut saya sangat smart. 5% ini membuat kita aman. Ya, Anda hitung deh gampangnya 2,5 juta, 5% berapa? Berarti kan 12,5. 12,5 berarti kan 125.000 saja Anda boleh entry. Makanya ini aman. Sekarang 125.000 Anda entry, berarti 2,5 juta kurang 125.000. Dana yang ditradingkan kan 125.000 saja. 2,5 juta kurang 125.000-nya aman nggak? Ya aman, karena dana itu nggak dikutak-katik, kecuali nanti terjadi penambahan posisi. Dan ingat ya, ini leverage-nya 1:1. Bukan seperti Forex Gold Online 1:100. Sekali lagi, konsep let's profit run, maksimalisasi profit nih. Ini sangat smart sekali loh, sangat cerdas. Kan sering sekali Anda menerima penawaran robot 1% per hari. Jadi kalau profit dibatasi, giliran kalau loss tidak dibatasi, nggak seperti itu. Itu bukan konsep let's profit run. Oh iya, tadi saya lupa ya, kesini dulu ya. Sebelum kesini, follow the trend by bidding. Jadi dia mengikuti trend. Komunitas TTS itu punya konsep trading tenang-senang. Punya prinsip follow the trend by bidding. Mengikuti tren, tetapi saya nggak mau beli di harga atas. Tunggu dia koreksi. Dan pada saat dia koreksi, saya perlu konfirmasi untuk entry. Bukan sekedar koreksi kemudian buy limit langsung dia open. Nggak begitu konsepnya. Jadi, prinsip komunitas trading tenang-senang dipenuhi di sini. Makanya saya suka. Follow the trend by bidding itu prinsip komunitas TTS. Konsepnya trading tenang-senang. Jadi, pada saat trennya naik, terhitung naik menurut analisa itu robot, terus terjadi koreksi, dia nggak hanya sekedar langsung buy begitu turun, tetapi harus ada semacam pembalikan atau koreksi atau reaksi. Anda lihat, ini uptrend, naik 0,2, nah itu nanti pembalikannya itu di sini nih, 0,2%-nya ini. Setelah dia koreksi, kemudian naik 0,2%, baru dia buy. Dan ini bisa disetting kalau custom. Kalau default, ini standar dari pabrikan dalam tanda kutip. Oke? Nah, jadi ini nih, uptrend-nya di sini. Ini konfirmasinya. Konsep let's profit run, maksimalisasi profit. Konsep let's profit run ini diterapkan dalam ini nih, TP indikator dan TP callback. Ini seperti trailing stop. Ini trailing stop atas, ini trailing stop bawah. Jadi, kalau misalkan robot entry buy, kemudian dia mencapai kenaikan 1,3% dari harga entry, maka pengaman atas bekerja. Pengaman atas itu bukan berarti take profit ya. Jadi ini trailing stop ya. Ini trailing atas, pengaman atas, ini pengaman bawah. Jadi kalau dia naik 1,3, jadi kalau dia naik 1,3, pengaman atas aktif. Bukan berarti take profit, jangan salah loh. Nah, tetapi semenjak dia naik 1,3, kalau dia turun 0,3 dari setelah naik 1,3 ini, maka dia akan closing otomatis. Tetapi kalau dia naik lagi, misalkan nggak sampai turunnya 0,3 setelah mencapai 1,3% dari harga entry, naik ke 1,5, maka dia nggak akan closing. Itu yang disebut dengan let's profit run. Kalau kita trading manual, kan tangan kita udah gatal, betul nggak? Mohon respon, kali ini saya minta respon. Melihat profit, udah pengen tangan kita tuh TG, tangan gatal namanya. Kita sama-sama trader ya. Pengen bawaannya pengen nutup aja. Setuju nggak? Nah, maka dengan robot, salah satu
kelemahan kita, di mana kita suka TG, asal robotnya cerdas, dia bisa handle itu. Jadi kalau dia nanti naik 2%, kemudian turun 0,3 sesuai dengan settingan ini, maka profit Anda 1,7%, bukan dari nominal modal loh, 1,7% dari harga entry gitu loh bahasanya. Jadi trailing stop. Trailing stop kalau secara manual notebook Anda harus nyala terus. Coba aja Anda trading manual, kan notebooknya harus nyala terus kalau trailing stop, nggak bisa dimatikan. Begitu notebook Anda dimatikan, trailing stopnya nggak fungsi. Maka Anda harus perlu robot, VPS, dan lain sebagainya. Jadi itulah konsep Let's Profit Run. Itulah salah satu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dimiliki oleh robot ini. Paham ya? Jadi saya harap poin-poin ini Anda mengerti maksudnya. Kemudian, berikut yang perlu Anda perhatikan adalah kreativitas atau upaya, ini dulu yang bawah, untuk tetap bisa profit pada saat misalkan terjadi floating loss. Jadi, ini robot ada yang disebut dengan istilahnya grid. Ini grid. Ada trigger, ini seperti buy limit lah. Tapi perlu konfirmasi, kalau misalkan harga turun 3% dari entry atau first buy-nya, maka dia akan 2 kali lipat, berarti 10% dari modal, karena first buy-nya kan di set 5%. Bisa lebih kecil nggak? Bisa. Tapi biasanya nggak bisa dikutak-atik nih biasanya. Maksudnya dikutak-atik tuh untuk mendapatkan profit yang sangat besar, first buy-nya kita hajar aja seperti Anda menghajar lot istilahnya di dalam trading forex world. Nggak bisa. Jadi udah memenuhi unsur-unsur risk ini robot. Oke? Anda suruh dia misalkan langsung aja first buy-nya 50% dari modal. Nggak bisa. Kalau robot lain biasanya 10% nih. Kalau di BTS 5%. First buy. Nanti turun 3%, dia akan entry 2 kali 5%. Dengan modal berarti 10% di sini. Turun 6%, 6% dari harga rata-rata ya. Dari first buy, plus misalkan dari trigger 1 kebuka, first buy tambah trigger 1 dibagi 2, baru turun 6%. Terus setelah turun 6%, dia naik 0,2%, ini confirmation, baru dia buy. Nah, kalau semuanya udah kebuka, nanti dia jalan trigger nih. Trigger di sini ada 10. Ini juga bisa disetting, 5 saja boleh, dan lain sebagainya. Jadi, misalkan pada saat terjadi floating profit atau istilahnya nyangkut, ini robot kreatif, ini robot nggak malas dalam tanda kutip. Dia tetap berusaha untuk mencari profit. Dan ingat ya, bahwa yang namanya floating loss itu, nyangkut itu, dalam instrumen investasi apapun ada. Contoh, saya beli apartemen. 6 bulan kemudian harganya nggak naik, malah turun. Apartemen loh. Itu berarti nyangkut. Contoh, istri saya beli emas di harga 1,2 juta, sekarang 900.000, itu nyangkut. Jadi maksud saya jangan lebay terhadap sebuah peristiwa nyangkut. Wow, itu biasa. Cuma nyangkut di sini diupayakan, jangan di instrumen investasi yang ada leverage-nya misalkan 1:100, bahaya besar. Kalau 1:1 masih aman. Kalau nggak salah ya, di kesempatan lalu saya sudah share kepada Anda di mana saham saya, trading saham saya floating loss. Betul nggak? Mohon respon. Yang di sebelumnya mana yang ikut? Tolong respon. Saya tunjukkan nggak akun saya di Mirai saham. Tuh pada respon. Betul ya? Ya, tuh. Betul Pak Tarsun, BBCA dan BBRI. Sekarang saya tunjukkan. Sudah floating profit. Nih. Ingat nggak?
Waktu kemarin kan minus. Ini membuktikan bahwa peristiwa floating loss, peristiwa nyangkut itu hal yang biasa. Anda nggak akan ketemu nyari sistem, baik itu manual atau otomatisasi, yang anti nyangkut. Nggak ada. Nah ini, sudah floating profit kan 1,4 juta. Ada yang ingat waktu tanggal berapa itu terakhir di bulan Desember saya floating loss berapa? Ini artinya profit sedang floating profit, belum profit. 2,8% dari modal waktu kita entry. Ingat ya, di dalam investasi yang leverage 1:1 ada modal total, ada modal pada saat dia melakukan eksekusi. Bedakan loh. Floating loss 300 ribuan tuh banyak saksi. Sekarang floating profit 1,4 juta kan? Lumayan. Dana yang diinvestasikan Anda hitung aja ini. Dan ini masih saya tahan. Target saya nanti ya minimal 8.000 BCA. Jadi sekali lagi ini bukti bahwa sebuah floating loss tuh biasa aja. Untuk yang leverage-nya 1:1. Dan instrumen yang kita tradingkan, saham misalkan blue chip. Kalau cryptocurrency yang jangan micin. Dan hitungnya dari modal entry ya, dari modal entry, jangan modal total. Jadi misalkan gini loh, Anda trading saham Cardano, $250 modal Anda, entry pertama 12,5, misalkan kan 5%. Entry kedua 2 kali 12,5, terjadi averaging. Berarti 12,5 tambah 25. Berarti modal Anda 12,5 tambah 25, 37,5. Floating loss yang terjadi kalau dihitung persentase dari modal Anda entry. Jangan Anda hitung dari modal total. Kenapa? Karena kalau di cryptocurrency atau di saham, Anda punya modal 250, kemudian Anda entry 37,5, maka 250 kurang 37,5-nya itu aman. Tidak akan terkutak-atik, betul nggak? Yang menurun itu dari 37,5-nya. Beda dengan trading forex gold online loh. Sampai sini bisa diterima perbedaannya? Jadi beda. Kalau di forex gold online hati-hati. Anda punya duit $1.000, Anda terfloating loss $100, $300, bisa makan modal total. Tetapi kalau Anda trading di cryptocurrency saham, misalkan $1.000, Anda entry, beli koin $100, maka yang berkurang itu yang $100, $900-nya aman. Ini banyak yang nggak paham. Makanya saya benar-benar ini edukasi ya. Saya sulit sekali kalau misalkan harus menyampaikan ini dalam 45 menit. Sulit gitu loh. Karena ini edukasi. Jadi Anda harus benar-benar tereducated dengan baik, sadar pakai robot ini, resikonya tuh ya sama seperti saham. Mirip sekali dengan saham. Dan menurut saya lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa, Anda bayangkan, kita bisa trading Sabtu Minggu. Dan trading Sabtu Minggu yang kita lakukan, termasuk malam hari, karena kalau saham kan nggak bisa malam hari, kita gunakan robot dengan resiko yang sama dengan saham. Kan konsepnya seperti itu. Nah, kemudian dia tahan terhadap badai. Ini hanya sekedar contoh ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi boleh, karena waktu. Ini buka BTC tanggal 27. Ini cek. Mungkin nggak kelihatan. Nah, kemudian dia averaging 1, averaging 2, averaging 3, averaging 4, averaging 5. Ini follow master ya. Saya bukan mempromokan seseorang master. Enggak, ini contoh kasus. Oke? Ini follow master nih. Ya. Nah, ini Anda perhatikan terakhir averaging-nya tanggal 28. Jadi dalam tempo 28 hari, 28 hari. 2 hari, ini terhitung sangat agresif nih. Master ini, ya. Ini bukan soal salah benar ya. Investasi itu adalah soal penerimaan terhadap sebuah resiko. Kalau saya bagi 3.
konservatif, moderat, dan agresif. Ini masuk agresif. Jadi dalam tempo 2 hari saja dia buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi dan sampai dengan sekarang gantung. Tetapi lihat ya, dia tidak pasrah. Ada grid. Anda hitung nih gridnya nih, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, total ada 33. Jadi, pada saat menunggu floating loss, itu yang saya bilang, robot ini tidak pasrah. Robot ini nggak males. Kalau robot lain biasanya, ya udah, floating loss dia diam aja. Kita harus injek dana atau kita cut loss. Sementara robot ini tetap bekerja, copi-copi dalam tanda kutip. Kalau Anda perhatikan, memang ini kelihatannya kecil, 0,1 dolar. Tapi kalau kali 33 kan 3,3 dolar. Sedangkan modal yang ditradingkan itu paling sekitar 75 dolar. 3 kali buka dia, atau 4 kali buka. Ini salah satu contohnya. Oke? Jadi sekarang sekali lagi sudah jelas mengenai kelebihan 10 kelebihan khusus, 5 kelebihan secara umum. Materi terakhir. Jadi robot ini untuk siapa? Kan itu pertanyaannya. Pertama, untuk yang tidak paham tapi ngotot terus trading dan loss selalu. Ada orang yang kayak gitu, coach ya? Banyak. Itu yang namanya kecanduan trading. Trading melulu, entry melulu, tapi loss selalu. Top up, margin call, top up, margin call. Jadi robot ini BTS untuk yang itu. Saya coach. Keterbukaan awal dari pemulihannya. Ayo ngaku. Yang udah trading lama tapi nggak profit. Nah ini cocok robot ini. Dan hampir Anda tidak akan mengalami lagi peristiwa margin call gitu loh kalau pakai robot ini. Kenapa nggak akan margin call atau kecil kemungkinan margin call? Nggak usah saya jelaskan lagi dong. Ya. Jadi kalau kita memasarkan sebuah produk, Bapak Ibu sekalian, ini ilmu ya. Kita harus tahu kira-kira targeting kita nih siapa. Kita harus tahu strength weakness kita tuh apa. Oke? Jadi buat Anda yang masih aja babak belur di Forex Gold Online, masih aja babak belur trading manual atau menggunakan robot sekalipun di Forex Gold Online, saya nggak bilang Anda quit dari Forex Gold Online, tapi paling tidak jangan taruh telur dalam satu keranjang, cobalah diversifikasi gitu loh. Siapa tahu ya, yang ini karena di backup oleh edukasi dan beberapa special advantage yang lain, cocok. Yang kedua, yang agak dalam tanda kutip malas mendalami analisa atau dunia trading dengan lengkap. Ingat ya, kalau Anda mau serius di dalam dunia trading, tadi kan saya sudah kasih materi penyampaian saya dalam coaching apa aja. Pondasi itu mindset, money management, time management, risk management. Kemudian analisa teknikal, dari mulai trend, struktur market, support and resistance, overbought, oversold, trading tanpa indikator, pola candle, pola chart, masuk ke analisa fundamental, hubungan antara inflasi, deflasi, tingkat suku bunga dengan kenaikan penurunan nilai mata uang, masuk kepada analisa sentimental, COT, berapa posisi long dari institusi besar, berapa posisi short dari institusi besar. Buat Anda yang agak malas sampai mendalami segitunya, agak tuh bukan berarti nggak belajar sama sekali ya. Maka ini cocok.
Untuk siapa lagi? Yang ketiga, sudah paham analisa teknikal, fundamental, bahkan sentimental, bahkan sudah paham Elliott Wave, Wyckoff teori, Dow teori, tapi kok hasil tradingnya masih tetap buruk. Nah, ada coach yang kayak begitu. Banyak. Bahwa yang namanya trading itu bukan sekedar analisa, mentalitas. Jadi, pada saat dia misalkan entry overconfidence, hajar lot, pas loss, karena tidak ada yang pasti benar. Ini cocok. Jadi bukan nggak ngerti, tapi serahkanlah mentalitasnya ini ke robot gitu loh. Dan robotnya di instrumen investasi yang aman, yang leverage-nya 1:1. Untuk siapa lagi? Untuk yang hampir frustasi dari dunia trading. Yang hampir frustasi. Dan yang terakhir, profesional sekalipun bisa. Kenapa? Karena profesional sekalipun kan dia tetap harus di depan chart. Nah, kalau momentumnya pada saat dia tidak di depan chart, bagaimana? Profesional nggak akan bisa passive income kalau dia trading manual. Kenapa? Untuk dia entry kan dia harus buat trading plan. Cari trend, cari support and resistance, entry point-nya, skenario entry-nya. Jika dia breakout support, kemudian bounce, baru buy. Itu nunggu lagi timingnya. Jadi siapa bilang profesional nggak butuh robot? Ini saya butuh. Nah, oke. Jadi, ingat, selalu saya katakan aset yang paling berharga adalah waktu. Kalau memang Anda sudah menerima apa yang saya sampaikan, eksekusi. Berapa modal minimal untuk tradingnya? 250. Nanti akan lebih dijelaskan lagi. Jangan sampai Anda terus-terusan mengalami PPKM. Apa itu PPKM? Bukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, bukan. Pernah profit kemudian menghilang. PPKM, pernah profit kemudian menghilang. Menghilangnya itu macam-macam. PPKM, pernah profit kemudian menghilang ya. Udah. Timing itu penting, timing itu momentum. Saat ini sebetulnya cryptocurrency sedang berada di bawah. Dan buat yang paham, kalau sebuah instrumen investasi sedang berada di bawah, itu bagus untuk diserok, buy on low. Saya rasa saya sekian, selesai. Mohon maaf sekali lagi ada kepanjangan waktu. Sekali lagi ini masalahnya benar-benar edukasi, bukan cuma penyampaian produk. Oke, saya serahkan ke April dan Pak Johan. Silakan. Jadi ya kembali lagi, kalau misalkan saya belum join dulu ya, pasti akan ambil F4 nih setelah ikut apa yang disampaikan oleh Pak Johan tentunya ya. Tapi itu kan kembali lagi. Kalau memang Anda mau konsentrasi di robotnya doang, daripada Anda berbeban berat, akhirnya nggak jadi-jadi, ya silakan aja F1 kan gitu. Tetapi kalau Anda punya visi yang oke, dalam arti visi yang oke, ya mungkin nanti karena robotnya ini bagus, kenapa nggak saya sharing ke keluarga saya umpamanya? Kan seperti itu. Ya, kenapa nggak misalkan ke anak saya atau ke keponakan saya? Ya, karena utamanya kan robotnya bagus. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti Anda baru berpikir ke arah situnya setelah Anda join F1 saja, ternyata robotnya bagus, dan sesuatu yang bagus itu kan juga bagus untuk kita sharing. Kita kan namanya bagi berkat, ya kita udah agak telat gitu loh, karena di bawah Anda akan sudah diisi oleh orang lain. Kan seperti itu. Jadi, visinya mesti ke depan. Robot ini bagus, maka kita akan bisa membantu
keluarga, kita akan membantu teman-teman kita, nggak usah muluk-muluk deh. Misalkan 40-50% per tahun, uang dari mana? Masalahnya, bukan masalah, tantangannya kan 40-50% kalau pakai kerja, mungkin itu terasa kecil untuk sebuah investasi kalau pakai kerja untuk 1 tahun. Tapi kalau misalkan kita dapat 40% saja 1 tahun, nggak ngapa-ngapain, robot itu yang bekerja itu kan sebuah hal yang luar biasa, dan rasanya worth it untuk kita bagikan. Nah, sekali lagi jangan sampai begitu mau kita bagikan, nggak taunya yang isi di bawah kita tuh orang lain. Kan nggak enak juga gitu loh. Ya, jadi kehilangan peluang untuk mengembangkan sesuatu yang baik. Terakhir dari saya, kembali lagi, kalau Anda memang tertarik, sudah jangan ragu-ragu karena Anda didukung oleh edukasi dan lain sebagainya, dan itu mahal. Kemudian juga kalau Anda memang mengisinya itu masih kosong atau tanda kurang, Anda nggak tahu, misalkan pengundangnya siapa, hanya lihat dari YouTube saya, Instagram saya, semua sosial media saya, ya silakan hubungi saya 0811992989 atau Pak Marlam. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda, dan mudah-mudahan kita bisa di tahun 2022 ini start bersama-sama, bekerja, berinvestasi, sambil belajar, dan tentunya mendapatkan sejumlah profit dengan tetap aman, nyaman. Sekian, terima kasih. Ini saya tutup atau saya kembalikan ke April? Bisa. April aja. Iya, boleh. Oke, April, silakan. Oke. Mungkin saya akan tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para members dan partisipan yang sudah hadir dengan antusias pada malam hari ini. Tidak lupa terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini, yaitu Pak Nofri Simanjuntak juga Pak Johan, karena sudah memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua pada Zoom malam hari ini. Selamat malam dan sukses terus untuk kalian semua. Semoga kita ketemu sampai jumpa lagi.